Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari yang cerah ini saya sedang menelaah satu kitab, ya. Ini kitab lama, ya. Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton, ya. Dilengkapi juga dengan masalah sihir di sini di dalamnya, karena ini juga terjemahan dari kitab sihir yang maksudnya yang bertemakan sihir, ya. As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashror, ya, judulnya seperti itu. Buku ini pernah saya baca di masa lalu di tahun 1995, ya. Maksudnya bukan buku yang ini, tapi terjemahan dari penerbit yang lain, ya. Judulnya dulu Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islam. Juga tentang sihir dan cara pengobatan secara Islam. Jadi sudah diterbitkan dulu tahun 1994, ya. Saya baca 1995. Berarti sudah 27 tahun yang lalu, ya. 27 tahun yang lalu ini saya baca. Nah, ini terbitan baru dari penerbit yang baru dengan penerjemah yang lain, ya. Dikeluarkan pertama kalinya 2014. Dalam kitab ini dibahas tentang seluk-beluk bangsa jin, tentang pengobatan kesurupan, gangguan jin dan lain sebagainya, termasuk ciri-ciri peruqyah atau orang yang mengobati yang benar, ya. Karena beberapa pekan atau beberapa bulan ini viral banyaknya orang yang mengobati pasiennya dengan berbagai macam cara, ya, tetapi mengaku sebagai ruqyah, ya. Jadi banyak orang yang mengklaim dirinya ruqyah, tapi setelah ditelusuri ternyata itu bukan ruqyah. Makanya di dalam ruqyah itu ada yang namanya ruqyah syariah dan ada ruqyah syirkiyah. Ya, baik. Saya di sini akan sedikit menyampaikan kepada teman-teman sekalian supaya bisa membedakan, ya, antara peruqyah yang syar'i dan peruqyah yang tidak syar'i, supaya kita tidak tertipu, ya. Karena dukun pun pada saat ini mungkin penampilannya seperti Ustadz Kiai Ajengan atau sebagai memperlihatkan sebagai ahli agama, padahal sebetulnya sama sekali tidak memahami agama atau memahami sedikit-sedikit, ya, tetapi menggunakan agama itu sebagai kedoknya saja. Baik, supaya kita semua paham, di antara orang-orang yang mengobati dan mengklaim ruqyah padahal itu bukan ruqyah adalah orang-orang ketika dia mengobati, dia mengaku bisa melihat bangsa jin atau mengaku punya kekuatan supranatural, ya, kekuatan gaib, ya. Di antaranya juga bisa melihat penampakan, baik itu penampakan jin dalam wujud asli atau mengaku bisa melihat penampakan jin dalam wujud yang lainnya, mungkin wujud genderuwo, wujud tuyul, wujud kuntilanak dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu adalah peruqyah yang tidak syar'i, karena yang syar'i itu tidak bisa melihat penampakan, tidak bisa mengetahui alam gaib. Yang kedua, dalam pengobatannya bisa saja mereka membaca Al-Quran, ya, dengan terang, tetapi qomat kamit, sebagian lain qomat kamit dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami, atau sama sekali tidak membaca, cukup qomat kamit saja dengan lafaz-lafaz yang kita tidak mengerti. Itu adalah ruqyah tidak syar'i, karena yang syar'i itu jelas membaca dengan terang benderang, dengan tartil membaca Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, ya, minimalnya baca Al-Fatihah, Ikhlas, Falaq, Anas, ayat kursi, ya. Dan tidak ada lafaz-lafaz yang disembunyikan atau dibaca dengan suara
tidak terdengar oleh pasiennya, ya, selalu terdengar. Kalau bukan bacaan Quran, paling yang dibaca adalah doa kesembuhan, itu yang syar'i. Jadi yang tidak syar'i itu bacanya nggak jelas atau bahkan sama sekali nggak membaca, ya. Kemudian orang yang mengobati, ya, peruqyah tidak syar'i itu adalah mungkin dalam pengobatannya seperti yang viral saat ini, memindahkan penyakitnya ke orang lain, atau memindahkannya ke hewan, atau memindahkannya ke telur, atau memindahkan ke buah kelapa dan lain sebagainya, lalu keluar apa paku, ya, atau silet atau jarum dan lain sebagainya. Itu adalah ruqyah yang tidak syar'i. Atau ketika mengobatinya mereka membawa asisten yang ketika dia meruqyah asistennya kesurupan, ya, bisa saja kesurupan, benar-benar kesurupan, atau bohongan, ya. Kalau dia benar-benar kesurupan berarti dia dijadikan mediator dan itu tidak syar'i, ya. Kemudian peruqyah yang tidak syar'i biasanya juga mereka sambil meruqyah sambil merokok, ya. Sedangkan orang yang betul-betul syar'i dalam ruqyahnya, ya, umumnya para peruqyah syar'i itu yang ada di beberapa komunitas, ya, ruqyah itu umumnya tidak merokok. Saya belum menemukan para peruqyah syar'i itu dia meruqyah sambil merokok, atau di luar meruqyah pun dia sama sekali tidak merokok. Jadi itu yang membedakan antara peruqyah syar'i dan peruqyah yang tidak syar'i. Walaupun rokok itu tidak dihukumi haram, ya, mungkin ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya. Makruh itu adalah dibenci, dan peruqyah syar'i sangat menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meruqyah berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan menyembuhkan si pasiennya. Bagaimana doanya akan diijabah kalau dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kemudian untuk membedakan ini peruqyahnya syar'i atau tidak juga bisa dilihat, ya. Ada sebagian peruqyah yang tidak ada batas antara dia dengan perempuan misalkan yang bukan mahramnya. Yang syar'i itu biasanya laki-laki diruqyah oleh laki-laki, perempuan diruqyah oleh perempuan. Kalaupun terpaksa laki-laki meruqyah perempuan, maka ada batas, ada jarak, ya. Ketika menyentuh juga ada pakai alat, pakai perantara, mungkin pakai siwak atau pakai tongkat kecil, ya, atau memakai sarung tangan, tidak bersentuhan langsung, ya. Itu pun bersentuhan pun kalau memang dalam keadaan terpaksa, misalkan menangkis pukulan dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang pakai sarung tangan lalu pegang-pegang, sentuh-sentuh dan sebagainya, tidak, ya, gitu, ya. Adapun peruqyah yang tidak syar'i biasanya bebas saja menyentuh tangannya, kakinya, perutnya, menyentuh apapun tanpa ada yang membatasi, ya. Jadi kulit bertemu dengan kulit, ya. Tidak ada penghalang, tidak pakai sarung tangan, dan tidak pakai tongkat juga. Ini menandakan ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian seringkali peruqyah itu memberikan jimat-jimat, ya, isim-isim atau wafak-wafak, ya, atau benda-benda tertentu untuk disimpan, untuk ditempel di atas pintu, di dinding rumah misalkan, ya, untuk penjagaan dan sebagainya. Baik disimpan di dompet, baik di lemari, baik di dinding, ataupun ditanam di rumah, di halaman dan sebagainya. Itu menandakan dia bukan peruqyah syar'i. Atau dalam mengobatinya mungkin dimandikan, mandi kembang tengah malam, itu menandakan bukan syar'i. Kemudian di antara tandanya lagi adalah suka meminta mahar, meminta bayaran, ya. Kadang sebelum dilakukan ruqyah, sebelum dilakukan pengobatan, mereka sudah minta transfer atau minta DP, ya. Itu menandakan bukan ruqyah syar'i. Atau ada tarif tertentu, untuk ruqyah sekian, untuk pembersihan rumah sekian, dan lain sebagainya. Atau harus membeli ini dan itu. Nah, itu biasanya adalah tidak syar'i, ya. Kecuali kalau
beli herbal yang memang sesuai dengan penyakitnya itu tidak mengapa. Tapi kalau seakan-akan memang ruqyah ini dijadikan lahan bisnis ya, apalagi dengan obat-obat yang tidak nyambung dengan penyakitnya, itu biasanya tidak syar'i ya, apalagi obatnya hanya berbentuk jimat, isim, bunga atau dan lain sebagainya, benda-benda yang sangat tidak terkait dengan penyakitnya. Itu sebagian dari ciri-ciri peruqyah yang tidak syar'i. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar ya dari tipu daya orang-orang yang memang memanfaatkan keadaan ya, keawaman kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan jin dan dari segala tipu daya manusia yang memang memanfaatkan keadaan dan sangat tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.